Hai, welcome back di channel Yorfa Film. Pada video kali ini, Pandol akan membahas film beradrenalin tinggi yang rilis pada tahun 2021 silam. Film ini berjudul Tomorrow War. Film ini disutradarai oleh sutradara ternama seperti Chris McKay dan dibintangi aktor-aktor ternama juga seperti Chris Pratt, J.K. Simmons, dan Yvonne Strahovski. Dah tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke cerita filmnya. Pada suatu hari di bulan Desember tahun 2022, kita diperlihatkan seorang pensiunan militer yang sekarang bekerja sebagai guru biologi bernama Dan Forrester. Saat ini, Dan sedang melakukan interview melalui telepon dengan sebuah lembaga riset Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan sendiri melamar sebagai seorang peneliti di lembaga tersebut. Ini merupakan pekerjaan impian yang sudah lama ia inginkan. Sementara itu di dalam rumah, istri dan anak Dan, yakni Amy dan juga Muri, sedang menyiapkan pesta Natal sambil menonton final Piala Dunia di televisi. Di luar rumah, Dan kesal lantaran ia ditolak di interview tersebut dengan alasan bahwa dirinya tidak memiliki pengalaman yang cukup. Dan hal ini akan membuat Dan selamanya menjadi seorang guru biologi. Di dalam rumah, Dan yang murung dihibur oleh putrinya dengan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi seorang ilmuwan yang hebat seperti ayahnya. Sementara itu, di Qatar sendiri, tempat Piala Dunia sedang bergulir, tepat ketika pertandingan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul sebuah kilatan aneh di tengah lapangan. Dari dalam kilatan itu, muncul orang-orang yang keluar membawa senjata dan pemimpin mereka memberitahu bahwa mereka berasal dari masa depan. Mereka juga memberitahu bahwa di masa depan, tepatnya 30 tahun dari sekarang, umat manusia akan menghadapi ancaman kepunahan lantaran bumi diserang oleh ras makhluk luar angkasa yang sangat kejam. Oleh karena itu, umat manusia di masa depan datang meminta bantuan dari manusia di tahun 2022 untuk menolong mereka karena inilah harapan terakhir mereka. Sejak saat itu, fasilitas portal masa depan yang disebut Jablink dibangun di mana-mana. Semua manusia bersatu, para tentara dari berbagai negara dikirim ke masa depan untuk membantu pertempuran selama 1 minggu. Jika sudah 1 minggu, mereka akan kembali ke tahun 2022. Namun dari banyaknya tentara yang dikirim, hanya sedikit dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup. Hal ini membuat tentara di seluruh dunia jumlahnya berkurang drastis. Sehingga pemerintah menetapkan wajib militer juga bagi warga sipil yang memenuhi syarat untuk dikirim ke masa depan. Sama seperti sebelumnya, warga sipil yang dikirim ke masa depan pun juga sedikit saja yang berhasil kembali hidup-hidup. Hal ini menimbulkan kontroversi di era manusia di tahun 2022. Hal ini juga membuat Muri sedih dan takut karena ia khawatir jika sewaktu-waktu ayahnya atau ibunya bisa dikirim ke masa depan. Dan yang melihat hal ini lalu menenangkan Muri dengan memberikannya pelukan hangat dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada suatu hari di dalam kelas, ketika Dan sedang mengajar, ia melihat murid-muridnya tidak semangat untuk belajar. Para murid mengatakan untuk apa mereka belajar jika mereka tahu 30 tahun ke depan manusia akan musnah. Dan lalu menjawab bahwa mereka harus tetap belajar karena suatu saat mereka harus menjadi seorang ilmuwan yang bisa menghentikan para alien. Setelah itu, Dan membolehkan muridnya untuk bertanya apa saja selain pelajaran biologi. Ada satu murid yang mengangkat tangan bernama Martin. Dan memilih untuk tidak menggubris Martin karena Martin sendiri merupakan seorang maniak gunung purba dan pertanyaannya tidak akan jauh seputar hal itu. Di tengah keheningan, tiba-tiba Dan mendapatkan pesan di handphonenya bahwa ia telah dipilih untuk menjalankan wajib militer. Dan lalu pergi ke fasilitas militer untuk menjalani tes. Ketika menjalani tes, seorang petugas tak sengaja menemukan surat kematian Dan. Petugas itu lalu memberitahu bahwa Dan akan menghadapi Yang Maha Kuasa 7 tahun lagi, namun mereka tidak memberitahu bagaimana Dan akan mengakhiri hidupnya. Selesai dites, Dan ternyata memenuhi syarat, sehingga pergelangan tangan Dan dipasangi sebuah gelang besi. Gelang ini akan membantu Dan untuk berteleportasi dari dan ke masa depan. Gelang besi ini juga dipasangi pelacak sehingga tidak ada orang yang bisa kabur. Setelah itu, Dan pun diberi waktu 1 hari untuk memberitahu keluarganya bahwa ia akan dikirim ke masa depan. Tanpa berlama-lama, Dan lalu mendatangi istrinya yang bekerja sebagai ahli psikologi yang membantu orang-orang yang berhasil selamat dari masa depan untuk mengatasi trauma berat mereka. Dan memberitahu Amy bahwa dirinya telah dipilih untuk dikirim ke masa depan. Amy pun sedih. Amy tahu bahwa dikirim ke masa depan berarti kemungkinan selamat bagi Dan hanya sedikit, dan sekalipun selamat, Dan akan mengalami trauma yang sangat berat. Amy lalu meminta Dan mencari cara agar Dan tidak dikirim ke masa depan.
Dan sendiri sebenarnya mengenal seseorang yang bisa membantunya. Namun Dan merasa berat untuk meminta bantuan dari orang itu karena memiliki masalah di masa lalu. Namun demi Amy, Dan akhirnya mau menuruti permintaannya. Dan pun langsung datang ke sebuah bengkel pesawat swasta di mana ia menemui seseorang yang sudah tua bernama James yang tak lain dan tak bukan adalah ayahnya sendiri. Pertemuan mereka ini sendiri adalah yang pertama kalinya terjadi sejak 20 tahun silam. Belum sempat Dan menjelaskan maksud dan tujuannya datang untuk apa, James sudah tahu bahwa Dan meminta bantuan untuk melepaskan gelang besi. James selalu memberitahu bahwa Dan datang ke orang yang tepat karena sebelum Dan datang, dirinya sendiri telah menerima beberapa klien untuk melepas gelang besi tersebut. Ketika mau melepaskan gelang besi, Dan bertanya mengapa dahulu James pergi meninggalkan dirinya dan juga ibunya. James mengatakan bahwa setelah Perang Vietnam, dirinya mengalami trauma berat dan juga depresi karena tidak ingin menyakiti keluarganya dan memutuskan untuk pergi. Mendengar hal ini, Dan justru marah. Ia menganggap bahwa itu hanyalah sebuah alasan dan menyebut ayahnya sebagai seorang pengecut. Karena ketegangan terjadi, Dan pun tidak jadi melepaskan gelang besi tersebut. Ketika kembali ke rumah, Dan memberitahu Amy bahwa dirinya memutuskan untuk tetap menjalani wajib militer. Setelah itu, Dan mendatangi Muri di belakang rumah. Mengetahui ayahnya akan dikirim ke masa depan, wajah Muri langsung terlihat lesu dan juga sedih. Ia khawatir bahwa ayahnya tidak akan bisa kembali, dan lalu mengatakan pada Muri bahwa dirinya tidak akan lama, dan ia berjanji setelah 1 minggu, keluarga mereka akan berkumpul kembali seperti hari biasanya. Singkat cerita, keesokannya, Dan yang sudah ada di pangkalan militer menjalani sebuah latihan. Di sini seorang pelatih memberitahu bahwa titik kelemahan makhluk luar angkasa ini ada di bagian leher dan perutnya. Setelah itu, seorang petugas menjelaskan bahwa selama gelang besi ada di tangan mereka, gelang itu akan otomatis membawa mereka kembali ke tahun 2022 setelah 1 minggu dimanapun mereka berada. Ketika mendengar briefing, Dan berkenalan dengan seorang peneliti bernama Charlie dan juga seorang tentara bernama Dorian, ia juga terpilih untuk pergi ke masa depan. Di sini Dan diberitahu oleh Charlie bahwa Dorian sudah pernah dikirim 2 kali ke masa depan. Ia juga pernah memotong cakar alien dan dia jadikan sebagai kalung souvenir. Ketika Dan mengamati sekitar, ia sadar kalau yang ternyata dipilih adalah orang-orang yang berusia di atas 40 tahun. Alasannya adalah orang yang dikirim haruslah sudah mati 30 tahun yang akan datang agar nanti setelah berteleportasi ke masa depan, mereka tidak bertemu diri mereka sendiri yang sudah tua agar tidak terjadi paradoks. Salah satu peserta perempuan bertanya kepada petugas mengapa mereka tidak dikirim ke tahun sebelum para alien menyerang saja supaya mereka bisa selamat. Salah satu tentara menjelaskan kalau mereka hanya bisa melompat di tahun di mana sebelumnya sudah terbangun alat jamling yang saat ini alat itu hanya ada di tahun 2022 ini. Lebih lanjut lagi, tentara itu juga menjelaskan bahwa jarak 30 tahun akan terus berjalan beriringan, sedangkan waktu terus bergerak maju, begitupun juga di masa depan. Salah seorang petugas dari masa depan juga menjelaskan bahwa spesies alien yang akan mereka hadapi ini diberi nama White Spike. White Spike sendiri adalah alien berwarna putih yang memiliki kecerdasan dan kekuatan yang sangat besar. Pada malam harinya, saat Dan beristirahat, tiba-tiba sirine berbunyi. Semua orang pun bersiap-siap. Salah seorang tentara memberitahu bahwa saat ini, di masa depan, laboratorium terakhir yang meneliti tentang White Spike sedang diserang. Mereka harus cepat pergi ke sana. Jamling pun dinyalakan, dan ini membuat semua orang merasa gugup. Namun Dan sendiri mencoba untuk tetap tenang, karena dia sudah pernah mengalami hal seperti ini. Pasukan itu pun kemudian dikirim menuju masa depan. Namun sebuah human error terjadi karena di ruang kontrol terjadi kerusakan, sehingga orang-orang yang dikirim ke masa depan tidak berteleportasi dengan aman, melainkan berjatuhan dari langit. Beruntung Dan sendiri jatuh tepat di kolam renang, namun yang tidak jatuh di kolam renang ini pun langsung tewas dan luka-luka. Setelah terjatuh dari ketinggian, Dan juga beberapa orang yang selamat melihat keadaan bumi yang saat ini sudah porak-poranda. Tiba-tiba dari alat komunikasi terdengar suara dari seorang komandan yang memerintahkan Dan serta yang lainnya untuk menuju laboratorium terakhir di gedung dekat mereka untuk menyelamatkan para peneliti yang ada di sana sesegera mungkin karena kota itu akan dibom melalui udara sebentar lagi. Dan lalu ditunjuk oleh komandan tersebut untuk memimpin misi ini. Ia langsung bergerak bersama pasukannya untuk menjalankan misi penyelamatan. Mereka pun akhirnya berjalan perlahan menuju lokasi laboratorium yang dimaksud. Sesampainya di dalam laboratorium, situasi terlihat sangat chaos. Dan lalu melaporkan bahwa ia melihat mayat para peneliti sudah tergantung di langit-langit dan tidak ada satupun orang yang selamat. Komandan itu lalu menyuruh mereka untuk mengambil sampel penelitian dan bergegas pergi ke dalam laboratorium.
Di sisi lain, pesawat-pesawat pengebom mulai diterbangkan menuju kota. Setelah semua sampel berhasil mereka ambil, mereka pun bergegas pergi keluar. Saat sedang berjalan keluar, dari atas terlihat beberapa White Spike yang memperhatikan mereka. White Spike itu langsung menembakkan duri, dan beserta pasukannya berusaha kabur dari White Spike itu. Karena punggung White Spike kebal peluru, satu-satunya titik yang bisa diserang adalah perut dan lehernya. Setelah berhasil keluar dari dalam gedung, mereka bergegas berlari menuju kendaraan yang menjemput mereka. Namun tiba-tiba, White Spike muncul menyerang kendaraan itu. Mereka pun terpaksa berlari menghindari White Spike yang ada. Di saat yang sama, pesawat pengebom mulai menjatuhkan bom di penjuru kota dan beserta pasukannya tidak sengaja terjatuh ke dalam terowongan bawah tanah. Beberapa orang yang tidak selamat dari pertempuran ini dan mereka yang terluka menyuruh Dan untuk pergi menyelamatkan sampel penelitian. Di atas, pesawat pengebom kemudian kembali menjatuhkan bom dan meluluh lantakan seluruh kota. Singkat cerita, Dan akhirnya terbangun di dalam pangkalan militer dan bersama Charlie selamat dalam misi ini. Setelah itu mereka mendekati Dorian yang sedang menyendiri. Dorian merasa apa yang mereka lakukan saat ini akan tetap sia-sia, manusia akan tetap punah. Dan lalu bertanya, jika Dorian merasa semua ini sia-sia, kenapa dia kembali ikut misi ini bahkan sampai 3 kali? Dorian menjawab jika dirinya saat ini sedang mengidap kanker parah dan dia sudah divonis oleh dokter akan mati dalam 6 bulan lagi. Sehingga Dorian sudah tidak takut mati, hanya saja dia ingin kematiannya tidak sia-sia. Di tengah obrolan, 2 orang tentara mendatangi Dan untuk menjemputnya menghadap komandan militer. Secara mengejutkan, ternyata komandan militer yang memanggilnya adalah Muri, putrinya sendiri yang saat ini sudah dewasa dan terkejut melihat putrinya kini menjadi wanita yang sangat tangguh. Saat ini, selain menjadi komandan, Muri adalah seorang ilmuwan bioteknologi. Hal ini membuat Dan semakin bangga dengan putrinya itu. Namun, Muri buru-buru menegaskan kepada Dan bahwa ia menemui Dan bukan untuk bernostalgia. Muri ingin Dan untuk fokus pada misi khusus yang akan dia berikan pada Dan karena menurut perkiraan seminggu ke depan spesies manusia akan musnah dari muka bumi. Muri lalu menunjukkan kepada Dan seekor White Spike betina di dalam sarangnya. Muri mengatakan bahwa ia berhasil menciptakan racun yang bisa membunuh White Spike jantan di sarang itu, namun tidak dengan White Spike betina, sehingga dibutuhkan racun yang lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Muri dan timnya akan menangkap White Spike betina itu hidup-hidup untuk diteliti. Inilah harapan terakhir umat manusia. Mereka pun akhirnya bergerak. Di dalam helikopter, Muri bercerita 3 tahun lalu, White Spike pertama kali terlihat di Rusia bagian utara, dan hanya 3 tahun setelahnya, White Spike sudah cepat menguasai segala penjuru dunia, dan pun terkejut mengetahui perkembangan White Spike yang sangat cepat. Dan kemudian bercerita saat dipasangi gelang besi, salah seorang petugas memberitahu kalau Dan akan meninggal 7 tahun setelah pulang dari misi ini. Dan lalu bertanya kepada Muri bagaimana keadaan keluarganya sebelum dia meninggal. Muri hanya menjawab jika perkataan petugas itu adalah benar, namun Muri menolak memberitahu penyebab Dan meninggal. Singkat cerita, mereka pun sampai di salah satu sarang White Spike. Pasukan di bawah berhasil menjebak seekor White Spike betina di dalam lubang, namun White Spike betina ini sangatlah kuat, bahkan ia berhasil membunuh beberapa pasukan. Hal ini membuat Muri memutuskan untuk turut membantu menangkap White Spike betina itu. White Spike betina itu terus-terusan mengamuk dan suaranya memancing White Spike lain untuk datang. Melihat dari luar banyak monster berdatangan, Dan pun turun membantu Muri memancing White Spike betina dimasukkan ke dalam kandang. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil. Mereka pun bergegas membawa monster itu menuju laboratorium. Di luar, ratusan White Spike berdatangan dan mengejar mereka. Dan bersama Muri lalu bergegas naik ke dalam mobil dan kabur dari tempat itu untuk menyelamatkan diri menuju pantai. Muri lalu menembakkan pistol flare gun. Muri lalu memarahi Dan dengan mengatakan bahwa Dan tidak perlu membahayakan dirinya sendiri karena hal itu akan mengacaukan rencana. Namun sebagai seorang ayah, Dan ingin putrinya tetap hidup apapun yang terjadi. Sembari menunggu jemputan, Muri lalu bercerita di masa depan sepulangnya dari wajib militer, Dan yang depresi pergi meninggalkan Muri dan juga ibunya. Saat Muri berusia 14 tahun, Dan bercerai dengan istrinya, dan saat Muri berusia 16 tahun, Muri mendapati kabar kalau Dan mengalami kecelakaan mobil dan Muri ada di rumah sakit melihat detik-detik ayahnya meninggal dunia. Muri sebenarnya tidak ingin semua itu terjadi. Muri ingin ayahnya selalu ada. Tak lama kemudian, sebuah helikopter kemudian datang menjemput mereka berdua. Helikopter itu membawa mereka ke pangkalan militer di tengah lautan, sekaligus tempat tower Jamling berada. Sesampainya di sana, Muri langsung memulai penelitian mencari racun yang bisa membunuh White Spike betina. Muri pun lembur semalaman untuk melakukan ribuan tes sendirian.
Muri juga memberitahu ayahnya tentang rencana yang akan dia lakukan. Nanti setelah Muri berhasil menemukan racun itu, Muri akan memberikan racun itu kepada Dan yang akan kembali ke masa lalu esok hari. Muri ingin Dan memperbanyak racun itu dan memusnahkan White Spike sebelum mereka muncul. Mendengar hal ini, Dan sebagai seorang ayah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan menyelamatkan putrinya, baik yang ada di masa lalu maupun yang ada sekarang. Singkat cerita, Muri berhasil menemukan racun yang efektif untuk membunuh White Spike betina. Di saat yang sama, White Spike betina yang ditangkap tiba-tiba terbangun. Ia lalu mengamuk dan suaranya seperti memanggil White Spike lainnya. Tak lama kemudian dari luar terlihat jutaan White Spike berdatangan ke pangkalan militer di tengah laut. Muri meminta Dan untuk mengikutinya bergerak menuju helikopter untuk menyelamatkan diri. Di dalam lab, White Spike betina berhasil dibebaskan oleh kawanannya. Di luar, Dan bersama Muri bertarung melawan White Spike yang mengepung mereka. Sayangnya, di sini Muri terkena tembakan duri di perutnya, dan satu-satunya helikopter yang tersisa yang akan mereka gunakan untuk kabur terpaksa pergi karena serangan oleh White Spike. Saat sedang memantau sekitar, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di dalam markas, dan parahnya lagi, White Spike betina muncul mengincar Muri. Muri pun ditarik kakinya oleh White Spike betina itu. Dan yang melihat hal ini mencoba menyelamatkan Muri, namun gagal karena ia sudah kehabisan waktu dan Jamling secara otomatis menteleportasi dirinya ke tahun 2022. Saat kembali ke masa lalu bersama beberapa orang yang selamat dan terbangun di dalam markas militer, Dan lalu menyerahkan racun kepada seorang tentara dan menyuruh mereka menggandakan racun itu dalam jumlah banyak. Namun tentara itu memberitahu kalau Jumpling di masa depan telah hancur sehingga mereka tidak bisa mengirim siapapun ke masa depan lagi dan semua telah berakhir. Dan lalu melihat Charlie yang juga selamat kembali ke masa lalu. Setelah keluar dari pangkalan militer, Dan langsung disambut oleh istrinya. Setelah sampai di dalam rumah, Dan langsung memeluk Muri dengan erat dan tidak ingin kehilangan putrinya itu. Di dalam kamar, Dan bercerita pada Amy bahwa ketika berada di masa depan, ia bertemu dengan Muri yang sudah dewasa dan menjadi komandan militer sekaligus peneliti yang hebat. Dan juga menceritakan bahwa ia mendapatkan racun yang diciptakan oleh Muri, namun dia bingung harus diapakan racun itu dan ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dunia. Kendalanya adalah ia tidak tahu dan tidak memiliki petunjuk apapun tentang White Spike yang menyerang bumi di tahun 2048. Amy lalu berkata, bagaimana jika makhluk itu ternyata sudah ada di bumi sebelum tahun 2048 atau bahkan mereka sudah ada di sini sejak dahulu, bahkan sebelum era modern sehingga makhluk itu tidak terdeteksi. Mendengar hal ini dan memiliki ide, ia mendatangi Dorian yang sedang minum di dalam bar dan ingin meminjam cakar di kalung Dorian untuk diteliti. Dorian lalu meminjamkannya dan mengatakan bahwa ia bersedia membantu Dan. Mereka berdua lalu mendatangi Charlie untuk meneliti cakar itu. Charlie lalu menemukan sampel abu vulkanik yang berasal dari Cina ada di dalam cakar itu. Karena satu-satunya petunjuk hanyalah abu vulkanik, mereka membutuhkan pakar gunung Merapi yang bisa menjelaskannya. Beruntung, Dan punya Martin, muridnya yang merupakan seorang maniak gunung purba. Mereka bertiga pun pergi ke sekolah tempat Dan mengajar, Dan pun bertanya kepada Martin kenapa abu vulkanik dari Cina bisa ada di cakar alien yang berasal dari Rusia. Martin bercerita bahwa dahulu kala pernah terjadi letusan gunung berapi purba yang sangat dahsyat di tahun 946 sebelum Masehi. Abu ledakan gunung itu menyeliputi separuh bumi dan masih bisa ditemukan saat ini terkubur di dalam es. Martin lalu memperlihatkan glacier terbesar di Rusia yang masih menyimpan abu vulkanik gunung yang dimaksud di kedalaman 400 meter. Dan Forrester dan Charlie pun sadar bahwa selama ini para alien itu sudah ada di bumi dan saat ini mereka pasti bersembunyi di bawah gunung es. Dan lalu menemui peneliti pertahanan untuk meminta bantuan untuk mengirimnya ke Rusia untuk meneliti apakah teori turunannya tentang alien yang sudah ada di bumi benar atau salah. Namun di sini Menteri Pertahanan menolak mentah-mentah permintaan Dan karena semua negara saat ini sedang mengalami krisis. Apalagi Rusia adalah musuh dari Amerika Serikat, mereka tidak bisa sembarangan melakukan misi di sana. Dan pun akhirnya mau tidak mau menemui ayahnya lagi, yakni James. Dan lalu meminta bantuan James untuk membawa dia dan juga timnya terbang menuju Rusia. Dan yakin para alien ada di sana. Tanpa pikir panjang, James pun bersedia membantu dan mereka pun bersiap-siap. Salah seorang tentara yang datang dari masa depan di awal tadi juga datang sambil membawa racun yang dibuat oleh Muri dalam jumlah yang lebih banyak. Mereka langsung terbang menuju Rusia bagian utara dan beberapa saat kemudian mereka pun sudah sampai di glacier yang dimaksud. Dan lalu memimpin timnya menyusuri glacier mencari sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat mencari, alat elektronik yang mereka bawa tiba-tiba mengalami error dan kompas kehilangan arah. Ini menandakan ada sebuah medan magnet yang sangat kuat di bawah mereka. Mereka pun memutuskan untuk meledakkan salju yang ada di situ
dan bergegas turun memasuki celah gua di dalamnya. Ternyata benar, mereka melihat sebuah pesawat alien yang terjebak salju dan pun berkata kepada timnya jika mereka masuk, ada kemungkinan mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Sehingga ia mempersilahkan timnya untuk pulang dan memberitahu dunia bahwa ada pesawat alien di sini. Namun di sini, James dan juga Charlie merasa birokrasi dunia akan sangat lambat mengatasi hal ini dan yang ada bisa jadi malah White Spike duluan yang muncul. Mereka pun sepakat untuk masuk guna menyelamatkan masa depan umat manusia. Dan Dorian dan juga tentara masa depan akan masuk, sementara Charlie dan James akan berjaga di luar, jaga-jaga jika ada White Spike yang lolos dan berhasil kabur. Saat mereka menelusuri pesawat alien dan menyadari bahwa White Spike bukanlah alien utama, melainkan sebuah makhluk genetika yang direkayasa yang dimanfaatkan sebagai senjata untuk membebat habis kehidupan sebuah planet dari makhluk yang tinggal di dalamnya. Alien utama yang menderita pesawat ini pun tewas sementara White Spike sendiri aman terlindungi di balik selaput. Mereka lalu menemukan ruangan di mana terdapat beberapa White Spike yang sedang tertidur di balik selaput. Dan beserta timnya lalu menyuntikkan racun ke beberapa White Spike itu dan berhasil. Racun itu membunuh mereka, namun aksi ini membuat beberapa White Spike bereaksi. Hal ini membagikan White Spike lainnya. Melihat hal ini, Dorian meminta Dan untuk pergi karena ia akan meledakkan pesawat ini sebelum semakin banyak White Spike yang kabur. Dan pun menuruti permintaan Dorian. Tak lama kemudian terjadi ledakan yang sangat besar di luar dan berhasil selamat. Dan lalu bertemu dengan James dan Charlie. Mereka memberitahu bahwa ada seekor White Spike berukuran besar yang berhasil kabur. Dan pun segera tahu bahwa itu adalah White Spike betina. Dan bersama James lalu menelusuri jejak makhluk itu. Mereka berdua lalu berhasil menemukannya dan mereka pun beberapa kali menembaki makhluk itu. Namun White Spike justru mengamuk, menyerang James dan menghilang di antara tumpukan salju. Saat sedang waspada, tiba-tiba White Spike kembali muncul. Segera bersama-sama James dan Dan Forrester berhasil menyerang mata White Spike itu dan membuatnya buta. Setelah itu James memancing White Spike itu ke pinggir jurang, sementara Dan meninju monster itu dan memasukkan racun ke dalam mulutnya. Akhirnya White Spike itu jatuh ke jurang dan hancur. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Dan pulang ke rumah mengajak ayahnya James dan ingin James untuk bertemu dengan cucunya Murray. Dan sendiri juga telah memaafkan kesalahan James di masa lalu. Dan juga berjanji kepada keluarganya bahwa ia akan memastikan akan selalu ada untuk melindungi mereka selama-lamanya. Tamat, film pun berakhir. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, kalian boleh mengapresiasi kami dengan tekan tombol like dan subscribe channel ini. Selesai sudah pertemuan kita, Pandul pamit undur diri, and see you in the next story. Tut.